Hai Besti, balik lagi di Amatalk Kombur bareng Ma Olive. Hari ini Olive kedatangan satu tamu spesial. Ini sudah bisa dibilang suhu di bidang properti. Langsung aja kita kenalan dengan Ko Ripin. Hai Ko. Halo, ya, Halo. salam kenal ya, Ma Olive ya. Iya, Ko Ripin. Jadi, kenalan dulu kita sama Oke, Besti. saya sapa Besti ya. Ya, halo Besti. Kenalin, saya Ripin. Saat ini sebagai General Manager di Meta Property. Kebetulan juga sebagai Sekretaris Daerah dari Asosiasi Arebi Sumut. Yap. Wih. Ini kayak sepi ya gue ya. Nggak ada yang Terus? tepuk tangan kecuali aku. Kalau ada panggung mungkin banyak yang tepuk tangan kali ya. Iya, benar. Berarti mesti benar di panggung banget. kalau kayak gitu. Iya. Jadi Oke. Ko Ripin kita ngobrol-ngobrol santai Siap. ya. Mungkin Baik. duduknya boleh agak santai gitu. Ini udah Boleh kayak tiduran beton. nggak? Boleh tiduran nggak? Nggak boleh. Oh, nggak boleh tiduran ya. Oke, sip. Kita ngobrol dulu sebelum kita terjun ngobrolan di Meta Properti, di Ya. bidang properti. Aku pengen tahu bisnis pertama yang Ko Ripin jalani itu bisnis apa? Kalau pertama itu bisnis saya itu di kontraktor. Kontraktor. Yes. Oh, berarti berhubungan ya sama Ya, dan kontraktornya itu memang juga kontraktor perumahan ya. Jadi memang kontraktor properti juga gitu. Oke, jadi berapa lama sebagai kontraktor? Kontraktor itu lebih kurang 5 tahun lebih. 5 tahun 5 lebih. tahun lebih, iya. Kemudian apa yang menjadi satu titik balik? Oke lah, aku stop kontraktor, kemudian aku terjun aja di properti. Sebetulnya waktu di kontraktor itu juga udah mengarah ke properti ya. Jadi dari kontraktor udah mengarah ke developer. Oke. Kemudian sambil berjalan waktu kita lihat sepertinya marketing itu satu kebutuhan bagi developer. Kebutuhan yang paling utama dari developer atau kontraktor properti itu ya marketing gitu loh. Oke. Kemudian saya lihat sepertinya ini ada satu kebutuhan yang wajib dipenuhi. Jadi akhirnya kita create di marketing properti. Wih, Ya. tahun berapa itu Ko Ripin? Kita create pertama kali Meta Property di 2017. 2017. 2017. Kita buka kantor pertama kali 2017. Berarti baru 5 tahun yang lalu? Yes, 5 tahun yang lalu. Oke, mantap banget nih Ko Ripin. Iya. Jadi untuk di tahun 2017, apakah langsung ini dapat agentnya, langsung dapat pasarnya, atau memang harus fight dulu berapa lama gitu? Namanya bisnis ya, saya pikir semua bisnis itu sama. Jadi semua bisnis itu pasti start awal itu struggling. Kita pasti harus fighting segala macam, baru bisa dapat pasar yang kita inginkan gitu loh. Benar. Tapi waktu kita buka pertama itu memang kita udah setting ada nilai jual kita. Oke. Jadi pada saat itu saya masih ingat kebanyakan kantor properti itu masih sangat konvensional. Masih sangat konvensional. Jadi kita pada saat buka pertama itu memang kita rancang digitalize. Oke, semua pakai digital ya? Digitalize artinya hampir kita udah mengarah ke paperless ya. Oke. Paperless artinya itu kalau misalnya orang jualan biasa pakai brosur, pakai apa, ya kita mulai udah pakai handphone. Ya kita juga udah buat aplikasi sama website sendiri. Jadi tenaga marketing kita itu ngelihat data itu udah nggak perlu harus pakai Kertas. brosur atau kertas gitu Benar. loh. Mereka udah bisa lihat langsung di handphone mereka gitu. Jadi mungkin kan nggak semua marketing bisa ingat harga, spesifikasi, itu banyak banget rumah yang kita jual. Jadi mereka nggak usah hafal semua, yang penting ada satu gadget aja. Oh, Ya. keren. Berarti ini memang pemikirannya udah modern ya, udah harus memanfaatkan Teknologi. sekarang. Itu yang tadi saya bilang bahwasanya kita lihat ada peluang. Karena mungkin pada saat itu di 2017 belum banyak yang seperti itu. Iya, Jadi kita lihat ada peluang ya kita coba run di marketing. Keren. Ya. Jadi untuk di tahun 2017 berapa orang yang jadi agent? Awal start kan pasti nggak banyak dong. Ya, di 2017 sebetulnya justru sangat banyak yang jadi agent Oh, kita. iya? Iya, sangat banyak sekali. Jadi di awal itu memang kita fokusnya adalah ke agent. Ya mungkin nanti di pertanyaan berikutnya itu pasti ada kan. Jadi fokus yang sekarang itu apa gitu loh. Iya, karena memang fokus awal itu adalah kita bagaimana membuat tenaga marketing sebanyak mungkin dan sebaik mungkin. Oke. Jadi kalau tadi jumlahnya ditanya, berapa sih banyak agent yang join? Di 2017 itu kita capai hampir 300-an agent. 300-an agent? Yes. Itu cara motivasinya gimana kok? Karena kan seperti yang Olive tahu ya, Ya. kalau properti kan nggak ada gaji pokoknya. Yes.
itu kan based on commission. Ya. Nah, jadi gimana cara motivasi orang itu? Yaudahlah kalian ikut Meta aja, padahal belum pasti dong ini gajinya. Ya seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya pada saat itu, apa yang kita jual itu sebetulnya belum ada orang lain jual. Maksudnya yang saya bilang apa yang kita jual itu adalah apa yang kita tawarkan kepada agent, bahwasanya kita ada aplikasi, kita ada website yang memudahkan mereka untuk jualan, itu belum ada. Even saya pernah ketemu dengan teman-teman developer di Jakarta ya, waktu itu dia juga tertarik banget, wah lu bisa bikin kayak gini, kalau bawa ke Jakarta bagus banget, karena zamannya itu belum ada. Jadi nggak susah sih pada saat itu untuk membuat agent-agent marketing, ayo gua join Meta aja deh gitu. Di samping itu kita punya kantor juga lumayan cukup bagus ya, kita rancang sedemikian rupa dengan segala fasilitas. Jadi ruang dealingnya ada, ruang meetingnya ada, ruang trainingnya ada. Jadi marketing itu datang ke kantor kita itu udah kayak rumah aja. Dia bisa kerja di sana daripada dia ngantor sendirian di situ. Jadi satu komunitas, ketemu siapa aja, bisa sharing segala macam, itu bisa terjadi. Nah, jadi itu yang bisa kita dapat pada saat itu 300-an agent itu. Ya kebetulan juga ya, dengan pada saat posisi itu orang kepengen apa yang kita tawarkan, jadi bisa lebih banyak pada saat itu. Wah, Ya. keren. Berarti ini memang fokusnya di agentnya dulu ya? Ya, pada saat itu sebetulnya kalau bisnis ya, kalau kita bilang ngomong bisnis, ya cuannya itu pasti dari penjualan ya. Benar. Secara logika, semakin banyak agent, semakin banyak marketing, mungkin penjualan semakin banyak. Logika ya. Logikanya kayak gitu. Logikanya kayak gitu. Tapi apakah pasti? Belum pasti ya. Berarti di lapangan, di pengalaman Ko Ripin? Kalau pengalaman dengan makin banyak, secara analogi pasti lebih banyak penjualan. Secara analogi. Tapi hasil itu tergantung bagaimana kita menginterpretasikan di lapangan itu bagaimana. Apakah memang kita bisa buat semua orang jualan gitu. Benar-benar. Jadi kalau nggak semuanya jualan ya sama aja gitu. Ya, jadi that's why pasti ada perubahan. Semakin jalan kita berubah lagi kan. Oh ternyata begini. Segala sesuatu saya pikir semua bisnis itu pasti ada learning by doing. Nggak mungkin ada satu script yang dari awal, oh setelah jalan setahun gue pindah sini jadi ini. Nggak, pasti di lapangan itu berubah terus sih. Berubah terus Yes. ya. Yang aku pengen tahu lagi nih Ko Ripin, sebagai agent Meta Property, apa yang biasanya Ko Ripin jadikan suatu motivasi buat para agent itu? Ya udah, kita fight terus ya, biar bisa capai bulan ini. Kita fight terus supaya bisa capai bulan ini. Jadi sebetulnya semua orang punya kebutuhan yang berbeda. Makanya tadi saya bilang, apakah dengan 300-an atau ratusan agent itu bagaimana kita membuat mereka semuanya jualan, kita harus tahu semua kebutuhan masing-masing. Contohnya nih, kalau misalnya agent tersebut, dia masih muda banget, apa yang dia capai duluan? Katakanlah kita ketemu dengan anak muda ABG, atau mungkin yang masih kuliah, dia masih usia 20-an. Dia mau capai mungkin, oh saya mau cari duit untuk menikah, beli rumah, atau jalan-jalan. Tapi kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang usianya misalnya 40-an atau 50, dia mungkin mau capai apa lagi? Oh, saya mau dapat duit untuk apa? Untuk keluarga di rumah, untuk bisa anak saya dikuliahkan ke luar negeri, atau kuliahnya bagus, atau mungkin dia pengen menyiapkan dana pensiun dia. Benar. Jadi segala kebutuhan itu, motivasi itu tergantung kebutuhan dia. Kalau kita memotivasi, contohnya kita motivasi supaya kita kasih reward jalan-jalan, nggak semua orang suka jalan-jalan. Nggak semua orang pada saat dia dapat duit itu dia mau pakai untuk jalan-jalan. Jadi kalau tadi bagaimana cara memotivasinya? Ya kita baca dulu kebutuhan dia. Ya, baru kita bisa dapat cara memotivasinya. Artinya kalau misalnya kita ketemu dengan 100 orang, kebutuhannya berbeda semua, berarti cara motivasi kita itu juga berbeda. Berbeda ya? Ya, kalau umumnya ya sama lah ya, lu jualan untuk capai ini, capai itu, yaitu untuk umum. Tapi kalau untuk lebih strike-nya itu ya harus satu persatu sih. Harus satu persatu Ya, minimal satu kelompok lah, dengan satu kelompok yang motivasinya sama, yang kebutuhannya sama. Itu bisa.
Ini berarti memang pendekatan dulu ya ke agentnya ya. Karena manusia kan, Bener. kita bukan robot gitu loh, kita bukan memperkerjakan robot, tapi manusia. Jadi memang ya touch-nya tuh harus ada. Ih, keren banget. Ini memang contoh ciri-ciri bos yang bagus ini seperti ini. Jadi- mengerti kita itu maunya apa loh gitu. Iya kan? Jangan sampai menangis. Oh iya, aku tersentuh, aku terharu. Oke. Terus Koripin untuk visi misi Meta Property itu seperti apa kalau boleh tahu? Ya, di awal itu visi kita itu yang paling sederhana itu kita pasti mau jadi yang terbaik ya. Jadi kalau kalimatnya itu ya jadi agensi properti terbaik di Indonesia. Wih, Oke, aku ikut tepuk tangan ya. Iya. Kok nggak kasihan sendirian? Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, salah satu visinya adalah kita pengen membuat satu sistem pemasaran, satu sistem pemasaran atau satu sistem kantor agensi yang bisa berjalan secara digital. oke. Jadi contoh, kalau hari ini misalnya Mak Olive beli rumah atau beli apa aja deh, kalau udah bayar, apa yang Mak Olive minta duluan? Kalau udah bayar, pasti struknya dulu, kwitansi dan lain-lain. Nah sekarang semuanya kan pakai kertas ya, tapi zamannya sekarang juga udah mulai orang nggak butuh lagi. Yang penting ada di email atau di WA satu kwitansinya udah cukup. Nah dengan sistem yang kita terapkan itu, kita harapkan nextnya itu orang mau cicil rumah, mau cicil apapun, semuanya udah digital, paperless. Dia tinggal cek aja di website, pakai ID dia udah tahu, oh cicilan saya udah sekian. Itulah yang kita sebut digitalize, sistem digital. Oke. Jadi bukan hanya pemasaran ya yang tok kita pikirkan gitu loh. Pemasaran itu tombak paling utamanya, Benar. tapi di belakangnya itu kita memang mempersiapkan sistemnya juga. Wah, berarti memang ini sistemnya yang udah di set sangat-sangat sempurna ya. Belum sempurna. Oh, belum sempurna. Belum sempurna. Apapun kita berjalan menuju sempurna gitu loh. Benar. Kita jalani terus sampai sempurna. Keren. Nah, tapi itu kan tadi ditanya visi ya. Kalau visinya udah dicapai, nggak ada lagi dong yang mau dicapai. Nah, visinya masih di sana gitu. Oke. Untuk misinya ke depannya, Kalau Meta misi- Property ini mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Kayak lagu ya. Oke. Jadi kalau misi kan untuk mencapai visi, pasti misinya step by step-nya ada ya. Dan misi itu berubah-berubah juga kan, tergantung keadaan bagaimana kita mencapai visi tersebut gitu loh. Ya, seperti yang tadi di awal kita sempat bahas, di awal buka itu kan kita fokus supaya tenaga pemasaran kita banyak. Tapi sambil jalan itu kan kita lihat, apakah dengan tenaga pemasaran yang banyak itu, visi kita itu bisa tercapai lebih cepat, lebih mudah atau enggak? Oh, oke. Nah, ternyata sambil berjalan juga bukan hanya tenaga pemasaran yang perlu banyak, tapi juga penjualan perlu banyak. Benar. Nah, bagaimana kita membuat penjualan lebih banyak juga? Setelah penjualan juga bukan hanya penjualan. Oh, ternyata untuk mencapai penjualan itu kita perlu edukasi juga kepada pembeli gitu. Oh, iya. Karena apa yang kita jual itu sebenarnya bukan barang milik kita. Itu yang paling utama. Yang paling menantang di dunia agent property itu adalah apa yang kita jual bukan barang milik kita. Jadi kalau salah langkah, kita juga bisa masuk penjara. Karena kita jual bukan barang milik kita loh. Iya, benar. Kalau salah langkah, bisa masuk penjara. That's why sistem legalitas itu sangat penting di dunia Properti ya. properti, bener. Tenaga penjual juga mesti tahu gitu loh. Kalau kita asal-asal menjual aja, kita bisa hadapi masalah hukum. Benar. Ini udah serius loh ini pembahasannya. Ten. Dan. Di Zoom ya nanti ya. Iya, matanya harus kayak gini gitu. Oke, kita lanjut ya. Ini kursinya buat ini. Buat ilfil ya. Buat silap. Buat silap ya. Makanya, ya udahlah biar kita nggak silap-silap, kita minum dulu. Asik. Koripin. Gua dari tadi udah nungguin soalnya udah haus. Udah ini ya, kering ya. Enak kan? Enak dong, kopi koktong. Oke, Koripin, kita lanjut Ya. ya. Ini sudah mulai serius. Karena barang yang kita jual itu bukan milik kita. Yes. Pertanyaannya, gimana cara Meta Property untuk meyakinkan konsumen gitu? Ya, jadi yang pertama adalah
dari awal kita buka, sebetulnya kita udah sadar banget dan kita tahu banget bahwasanya rumah atau properti yang kita jual itu bukan semuanya bukan milik kita ya. Mungkin ada beberapa, tapi nggak mungkin kita jualan sampai ribuan unit itu semuanya milik kita. Karena kita pemasaran, bukan developer. Kalau kita developer, kita bangun satu tower apartemen ribuan unit itu milik kita semua yang kita jual. Nah, jadi cara untuk meyakinkan salah satu cara untuk meyakinkan konsumen adalah kita benar-benar harus kasih yang terbaik, pelayanan yang terbaik. Jadi kita mesti jelaskan dulu ke konsumen pada saat dia beli itu sebetulnya, karena kebanyakan konsumen beli rumah, nggak semua orang tahu sebetulnya apa yang dibutuhkan untuk beli rumah. Nah, saya tanya sendiri, misalnya saya tanya ke Mak Olive nih, mungkin Mak Olive udah pernah beli rumah, terus kalau ditanya kembali, sebetulnya pada saat mau beli rumah itu apa aja yang mesti kita perhatikan? Di luar dari rumahnya udah bagus belum, ada bocor atau enggak, itu umum ya. Tapi ternyata di belakang itu legalitasnya bagaimana? Oh, ini sertifikatnya apa? Biaya-biaya yang harus saya bayar apa? Nah, itu kita selalu sering edukasi ke konsumen. Kita kasih tahu nih, pada saat kamu beli rumah, kita buat kesepakatan. Karena kita adalah perantara ya. Perusahaannya juga sebetulnya perusahaan perantara perdagangan properti. Jadi karena perantara itu kita benar-benar netral banget kepada pembeli dan penjual. Kita ngasih tahu nih ke pembeli, pada saat kamu deal angka ini, rumah ini, apa yang kamu beli itu sudah termasuk apa aja? Ngomong paling simple deh, kalau kita beli rumah second aja, kita udah lihat ini rumahnya, kita udah deal satu angkanya, apakah kursi-kursi tamunya itu termasuk atau enggak? Iya, benar. AC-nya itu dibongkar atau enggak? Iya. Jangan nanti kamu beli rumah, kemudian bola lampunya pun dilepas. Bisa terjadi ya. Kalau karena di sisi penjual dia menganggap bahwasanya itu tidak termasuk. Sementara di sisi pembeli menganggap itu sudah termasuk. Akhirnya yang terjadi apa? Bertengkar kan, ribut kan, gara-gara bola lampu. Benar. Nah, jadi kita mengedukasi itu kepada pembeli. Kita udah tahu nih item-item apa-apa aja. Jadi kita jelasin dulu kepada pembeli, ini termasuk apa aja dan belum termasuk apa aja. Ya, jadi sambil berjalan waktu, semakin banyak penjualan kita, semakin banyak pembeli yang sudah mengikuti atau menerima pelayanan kita. Mungkin ya ada namanya MLM ya, mulut lewat mulut. Jadi semua orang mungkin udah kasih tahu, oh ya udah lu beli ke Meta aja, karena dia jelasinnya detail. Karena dia kasih taunya apa adanya gitu loh. Jadi waktu udah sampai transaksi selesai, nggak ada ribut-ribut gara-gara bola lampu. Contoh sederhana ya, bola lampu ya. Nah, jadi yang pertama tadi meyakinkan konsumen itu. Yang kedua, gini lagi nih. Saya sering memberikan ilustrasi sederhana. Ini cocok banget sama mama-mama gitu. Pas ya. Karena yang hostnya mama-mama, coba om-om pasti beda. Jadi ilustrasinya gini, kalau misalnya Mak Olive ke pasar, orang Medan bilang ke pajak, beli buah sama si tukang buah. Terus yang Mak Olive tanya biasanya apa? Ini buah segar nggak? Bener. Pasti. Berapa? Ya udah di luar dari harga ya, di luar dari harga. Mak Olive nanya, ini segar nggak buahnya? Baru nggak gitu? Dan bisa diges ya, bisa ditebak. Jawaban dari si pedagang itu adalah buahnya masih segar. Nggak mungkin dia bilang, nggak segar buahnya. Buahnya udah busuk loh. Nggak mungkin. Itu kita mesti kasih satu award penjual paling jujur. Ya, jadi itu yang tadi saya bilang. Kalau misalnya kita jual barang yang bukan milik kita, kita bisa netral. Kita bisa memberi informasi yang benar apa adanya. Karena kalau misalnya Mak Olive hari ini, katakanlah kita adalah pedagang buah, kita ngasih tahu ini karena buahnya bukan milik kita, ya ini memang kurang segar, yang ini lebih segar. Oke? Mungkin nggak beli buah yang ini, Mak Olive juga bisa beli buah yang lain sama kita. Benar. Ya, sama dengan perumahan atau properti gitu loh. Kita akan ngasih tahu apa adanya kepada pembeli. Ya, mungkin dari situ pembeli juga, oh nggak apa-apa sih, kurang segar sedikit, tapi memang saya lebih suka karena harganya lebih murah. Mungkin. Karena lokasinya properti ya. Nggak apa-apa, ini memang ada bocor ya Pak, Bu. Nggak apa-apa, saya nanti perbaiki aja. Karena lokasinya udah paling prime sama saya, udah paling cocok sama saya. Jadi dengan
hal yang seperti itu kita bisa memberitahukan apa adanya kepada penjual. Itu jadi satu nilai sih. Iya, bener sih. Ya. Berarti kalau kayak gitu, kita sebagai pembeli itu nggak perlu langsung ke penjual ya. Kalau ke penjual kan berarti dia bisa nipu dong. Kalau misalnya Bukan, dia ada bocor. sebetulnya atau dia nggak apa. berniat nipu, tapi dia nggak akan mungkin ngasih tahu gitu loh. Bener. Ini secara ini aja ya, naluri Naluri. manusiawi lah Iya, gitu aduh, loh. pas banget. Pas. Manusiawi kan, nggak mungkin kita bilang, rumahnya ada bocor nggak? Ada loh. Ada loh, lagi bocor di situ loh. Saya kemarin baru kehujanan, nggak mungkin. Iya, bener. Ada sih, tapi udah diperbaiki. Kemarin udah bocor, tapi sekarang nggak lagi. Bisa jadi, karena memang sekarang lagi panas, nggak bocor kan? Iya. Nggak salah juga. Nggak salah juga, Iya. bener. Ya itu sih, itu masih dalam yang konteks yang umum ya. Ya konteks lebih detail lagi, lebih banyak lagi. Misalnya contohnya sertifikatnya bagaimana. Bener. Ya kita pernah ketemu beberapa konsumen itu ngurus sertifikatnya itu juga susah gitu loh. Karena beli rumah itu ada dua, beli properti ya. Ada dua hal yang kita beli sebetulnya, objek sama subjek. Oke. Ya, maksudnya apa? Kalau misalnya kita beli mobil atau kita beli HP, kita bayar, kita terima HP-nya, itu berarti subjeknya. Ya, kita terima, sorry. Bener. Dari penerima itu, dari penjual itu kita udah terima HP-nya, selesai. Tapi kalau kita beli properti, kita udah dapat subjeknya, artinya kita udah dapat objeknya, rumahnya kita udah dapat. Kita nggak dapat dari subjeknya itu adalah sertifikatnya, nama kita udah diganti belum? Oke. Kalau nama Iya. kita belum masuk ke sertifikat, berarti kita secara hukum belum memiliki rumah itu. Benar, iya. Nah, jadi untuk membeli properti itu ada dua yang harus kita selesaikan. Objeknya, rumahnya itu udah kita benar-benar bisa ambil, artinya kita bisa buka pintu, masuk ke dalam, terima rumahnya. Kedua, apakah surat-suratnya itu kita udah bisa balik namakan ke nama kita atau belum? Oke. Kalau belum balik nama, secara hukum belum sah. Belum sah ya. Nah, itulah kenapa kita sering bilang beli properti itu biasanya beli barang apa aja, cuman dua pihak aja udah bisa selesai. Maksudnya ada pihak pembeli, ada pihak penjual, udah bisa selesai. Kalau beli properti, ada pembeli, ada penjual, belum selesai. Walaupun mereka udah deal. Selalu ada pihak ketiga untuk menyelesaikan itu. Pengacara. Enggak, notaris pasti ada. Notaris. Karena tanpa notaris, dia nggak bisa balik nama kan. Bener. Jadi selalu ada notaris pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu yang selalu ada notaris. Tapi pihak pendukung, pihak ketiga yang lain ada bank. Oke. Untuk menunjang kredit. Benar. Nggak semua orang beli pakai kredit. Tapi yang mau beli pakai kredit harus ada bank, jadi pihak ketiganya juga. Kemudian ada salah satunya broker properti atau marketing properti. Nggak semua orang beli melalui marketing properti. Tapi sebagian orang butuh jasa marketing properti untuk bantu cari rumah. Benar. Jadi beli properti itu dua pihak belum selesai. Pasti ada pihak ketiga, bukan orang ketiga. Orang ketiga ya, ini udah kemana ini ceritanya nih? Nanti aku jadi curhat ini. Soalnya- jadi lambe. Soalnya saya lihat kamu udah terlalu serius gitu. Iya, ini harus serius ini karena aku juga pengen dong beli rumah, tapi jadi ilmunya jadi banyak. Jadi harus perhatikan ini itu semuanya. Jangan terlalu banyak taunya. Nanti broker properti nggak ada kerjaan. Nggak boleh kayak gitu, harus bagi-bagi loh. Oke, sip. Nggak. Nah, kalau mau tahu lebih banyak kan, mau beli rumah, gampang aja beli sama Meta Property. Itu dikasih tahu kok semua. Keren banget. Makin Oh, udah rame makin banyak ini, ya makin tepuk tangannya. rame. Asik. Penontonnya udah makin banyak ini. Udah lebih seru mereka. Oke, sekarang aku pengen tahu nih, Niko. Ripin kan udah jadi suhu nih, udah Enggak jual lah. banyak ribuan unit. Sebenarnya yang jual ribuan unit itu bukan saya. Justru saya nggak pernah jual rumah. Saya nggak pernah jual. Nggak pernah jual? Nggak pernah jual. Jadi memang kalau saya pribadi itu di Meta Property kita memang menyiapkan sistem, menyiapkan segala sesuatunya untuk tenaga penjual, pembeli penjual. Oke. Jadi yang jual itu marketing kita semua. Nih, ini marketingnya jago nih. Iya, yang jago marketing. Saya mah cuma ngomong-ngomong aja. Alah, ini bosnya nih di sini. Oke. Yang pengen aku tahu nih, Ko Ripin. Biasanya kalau jual rumah itu konsumen lebih prefer rumah yang seperti apa? Nah,
itu juga seperti yang tadi dari awal saya udah ngomong bahwasanya segala sesuatu berubah terus, tren berubah terus. Oke. Ya, kita bilang 10 tahun yang lalu kita juga belum pakai, mungkin 15 tahun yang lalu kita juga belum pakai HP Android ya. Benar. Kita masih pakai Nokia, pakai yang lain-lain gitu. BlackBerry. Nah, sekarang udah berubah. Semuanya udah pakai yang Android. Android juga perlunya yang speknya bagaimana. Kemudian pakai iPhone. iPhone juga speknya harus gimana. Sama juga dengan rumah. Jadi kebutuhan itu berubah terus. Kalau misalnya kita flashback kembali ke 10 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, mungkin orang suka beli ruko. Di Medan ya. Di Medan ya. Di Medan ya, orang suka beli ruko. Kalau ditanya, kenapa suka beli ruko? Ya, nggak apa-apa. Saya beli ruko, kalau nggak ditempati masih bisa disewain. Bener. Terus Bisa kemudian dijadiin bisa jadi bisnis. pusat bisnis atau lain-lain gitu ya. Kalau sambil berjalan waktu, untuk zaman sekarang ini, di penjualan kita itu lebih banyak sebetulnya di rumah tinggal. Rumah tinggal ya. itu juga maunya rumah tinggal dalam satu klaster, dalam satu Oke, komplek gitu loh. ya. Ya, kalau misalnya kita tanya kembali di mungkin Mama Olive atau teman-teman yang lain, kalau pada saat hari ini mau beli rumah, mau tinggal di ruko atau di villa dalam satu komplek? Di villa. Yes. Ya udah, berarti udah bantu saya jawab dong. Bener. Ya, jadi kalau rumah yang dicari itu kebanyakan memang villa atau perumahan dia dalam satu komplek. Oke. Saya tanya lagi nih. Biasa kalau tanya sama saya tanya balik gitu. Oke. Kalau tadi udah bilang saya maunya villa dong dalam komplek gitu. Villa dalam komplek yang gimana? Komplek yang cuman ibaratnya tanpa fasilitas atau yang ada fasilitas, misalnya ada clubhouse atau pasti maunya yang ada fasilitas. Kemudian tanya lagi, Duitnya oke, ada nggak? jangan dulu. Duit mah nggak bersuara kan? Tanya lagi nih, oke ada fasilitas segala macam, yang paling prefer itu apa? Komplek yang ada security-nya nggak? Atau cuman lalu lintas semua mobil tuh bisa lewat gitu aja? Atau semua penghuni wajib ada akses card, jadi nggak semua orang bisa masuk. Pilihnya pasti yang ada ada aksesnya. security, yes. Terus harus ada akses card. Nah, jadi kalau misalnya kondisi paling ideal yang sekarang itu, menurut kita yang paling banyak dicari itu yang seperti itu. Perumahan dalam komplek, ada fasilitas, kemudian ada security. Karena orang sekarang udah mulai lebih sibuk ya, orang Medan juga udah mulai lebih sibuk dengan aktivitas pekerjaan, bisnis. Jadi rumah itu benar-benar mungkin untuk tempat tinggal. Jadi pulang malam, besoknya berangkat lagi. Dan rumah sering kosong juga. Nah, kira-kira kalau yang kondisi paling ideal orang mau cari yang seperti itu. Benar. Baru next-nya itu tergantung budgeting masing-masing. Oke. Nah, tergantung budget masing-masing. Iya. Ternyata sudah menjawab ini ya, Besti ya. Tren sekarang itu villa rumah tinggal. Apalagi sekarang semuanya kerjaan juga digital, nggak harus ke kantor, bisa di rumah, jadi bisa membuat rumah senyaman mungkin, bisa dijadiin tempat kerja. Iya, itu tambahan kan? Ya. Benar sekali. Wah, ini membuka pikiran saya ini setelah berbincang-bincang dengan Kuripin. Ya, habis buka jangan lupa langsung beli. Oke. Duitnya kok. Beli rumah nggak mesti harus standby-in duit dulu ya. Mungkin ini sekaligus untuk iya benar, edukasi sama Besti. Jangan kita nunggu duit kita cukup baru kita beli rumah. Jadi harusnya gimana dong? Beli rumah itu banyak fasilitas kredit. Jadi fasilitas kredit, jadi beli lebih mahal dong. Pasti, kalau kita kredit di bank, itu pasti kita bayar bunga. Tapi nggak perlu takut, karena kalau kita beli rumah dengan kredit, walaupun kita bayar bunga ke bank, akhirnya misalnya contoh kita beli rumah 1M, setelah dibayar sampai kredit selesai, mungkin jadi 1,7 M. Bener. Katakanlah misalnya kredit 10 tahun. Tapi pada saat 10 tahun ke depan, rumah kita itu udah harganya udah jadi 2 M atau mungkin 2,5 M. Jadi tetap untung. Tapi kalau misalnya kamu tunggu sampai uangnya terkumpul 1 M baru beli, pada saat uangnya udah terkumpul 1 M, rumahnya itu udah beda, harganya udah naik lagi gitu loh. Jadi nggak dapat nanti beli rumahnya. Iya, benar sekali, Kuripin. Jadi udah bisa langsung beli dong? Iya. Nanti ya, Kuripin, kita private ya. Asik. Udah mau belanja ini. Ini sesinya jadi jualan nih saya nih. Bener. Ini marketingnya jago nih. Mentornya dulu siapa sih? Jadi penasaran ya. Langsung kena gitu. Cus. Nah, terus Kuripin, aku pengen tahu. Kan trennya sekarang itu villa sebagai rumah tinggal. Ya. Berarti kalau kayak gitu, project Kuripin
apa dong saat ini? Senggol-senggol dong. Ih. Ya jadi kalau project sebetulnya mungkin project yang lagi dipasarin apa dong gitu ya. Karena kita kan tidak membangun ya, kita hanya memasarkan. Ada beberapa proyek yang memang kita lagi cukup fokus ya untuk memasarkan. Oke. Karena memang kita ada kerjasama intens dengan beberapa developer juga. Salah satunya mungkin yang sekarang hampir sold out juga itu di daerah Ring Road ya. Itu nama kompleknya Imperial Mansion. Oh. Ya, itu juga konsepnya cluster. Jadi rumah tinggal di dalam komplek. Kemudian di daerah dekat Griaria Tour juga ada namanya perumahan Casamigo. Oh, Casamigo. Casamigo itu dia cuma 26 unit tapi benar-benar dibuat cluster, security-nya ada, rumah tinggalnya bentuk villa juga, yang belum ada fasilitas karena memang cuma 26 unit gitu. Tapi udah jadi eksklusif ya? Ya, eksklusif. Jadi keamanannya tetap ada. Kemudian juga ada Villa Rukun Mas kalau tahu di dekat daerah Adam Malik sana. Jalan Adam Malik itu juga lokasinya cukup prestis. Dia juga di inti kota dan konsepnya hampir sama dengan yang tadi saya bilang. Rumah villa, kemudian di dalam komplek, security. Jadi itu sesuai dengan apa yang kebanyakan orang cari saat ini. Oke. Yes. Keren. Masih ada sih yang lain-lain. Nanti Nah, private ya. private aja kita ya. Soalnya kalau di semua nanti nggak habis-habis. Dijajarin itu mau berapa lama kita ngobrolnya ya nggak? Padahal karena saya nggak hafal gitu. Aduh, Koripin bisa aja. Oke. Oke, Koripin, ini Ya. keren banget. Last dong, Ya. motivasi untuk Besti Amailand Oke. yang mungkin udah mau beralih menjadi agent properti, menjadi agent meta properti mungkin. Oke. Jadi kalau motivasi ya, mungkin ada 2 motivasi nih yang saya kasih. Oke. Yang pertama itu motivasi beli rumah dulu. Ya, seperti yang tadi saya bilang, beli rumah itu jangan tunggu sampai duitnya cukup baru beli. Tapi temukan rumah yang cocok, kemudian temukan cara beli yang tepat. Oke. Ya, saya garis bawahi, temukan cara beli yang tepat. Bukan kumpulin uang, beli. Benar-benar. Ya, Oke. kalau bisa kumpulin beli is okay, lebih bagus. Tapi itu bukan syarat mutlak untuk membeli rumah. Oke. Ya, temukan cara beli yang tepat. Kalau belum temukan cara belinya, hubungi Meta Property. Kita kasih tahu cara belinya. Aduh, Oke. ini keren. Ya, oke. Kemudian yang kedua mungkin untuk Besti tadi salah satu profesi yang sekarang lumayan cukup gencar di Kota Medan itu broker properti. Kenapa? Dulu itu broker properti kalau ditanya, ada nggak orang yang cita-citanya jadi broker properti? Nggak ada loh. Nggak ada dalam kamus anak-anak itu, cita-citamu apa? Broker properti. Nggak ada dalam kamus cita-cita. List cita-cita nggak ada. Bener. Tapi akhirnya orang mau jadi broker properti. Nah, itu artinya apa? Menguntungkan. Kalau nggak ada di list cita-cita tapi orang mau ngambil, itu berarti menguntungkan. Jadi menjadi broker properti itu juga bukan harus IQ-nya tinggi, IP-nya tinggi, itu jadi nilai lebih kalau kita bisa. Tapi kalau misalnya contohnya kita jadi broker properti itu yang penting niatnya. Oke. Niatnya kemudian ya kalau bahasa Medannya tahan banting. Oke. Karena kita perlu endurance, kita nggak bisa langsung jadi broker langsung menghasilkan. Kita perlu waktu step by step sampai ke sana. Tapi kebanyakan dari teman-teman agent properti yang join ke Meta, yang akhirnya bertahan sampai hari ini, saya merasa cukup bangga juga untuk bisa memberitahukan mereka itu udah bisa. Yang belum punya rumah, beli rumah sendiri. Yang sudah punya rumah, beli rumah kedua. Kemudian ada beberapa bahkan mereka sudah mulai beli rumah, kemudian mereka renov sendiri, jual, ambil untungnya lagi. Waduh. Nah, jadi yuk kita mulai aja. Misalnya contohnya pada saat ini mungkin untuk menambah penghasilan atau apa, boleh menjadi broker properti. Tapi tentunya kalau di Meta Property sendiri memang kita ada filter. Salah satu yang kita filter adalah niatnya. Niat. Apakah niatnya benar-benar cukup kuat nggak? Jadi ini Mental, mental tahan betul. nggak? Jadi selain motivasi sebenarnya tantangan juga. Benar. Kalau lu memang niatnya cukup kuat, mentalnya bagus, lu merasa lu bisa menjual, yuk kita welcome. Yuk, come. Yes. Tuh papa.
Ada, thank you Yes. Koripin. Ayo, Oke, ayo siap. kita tos lagi. Tos ya. Sip. Cheers. Sukses buat Meta Property. Sukses juga buat kita semua. Oke. Wah, haus ini ya. Haus ya. Thank you Besti untuk kamu yang stay tune terus di Kombur bareng Mak Olip di Ama Talk. Kita jumpa lagi minggu depan dengan narasumber yang pastinya lebih asik lagi. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tahu video terbaru di Ama Talk. Jangan lupa juga untuk follow Instagram Meta Property di metaproperty.medan dan rumahmedan.metaproperty. Nah, buat kamu yang mau jadi agent, jangan lupa follow dong. Kita jumpa lagi ya minggu depan. Bye-bye!